Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, perwakilan dari kelompok 4 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Sinjai, semester 4. Dalam mata kuliah strategi pembelajaran matematika, saya akan membahas sedikit materi tentang strategi pembelajaran matematika kontekstual, di mana dosen pengampuhnya yaitu Ibu Fitriani SPD MPD. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih itu pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang memudahkan seorang tenaga pengajar dalam memberikan suatu pemahaman kepada siswa dan mengaitkan dengan yang terjadi di kehidupan nyata dan membuat siswa lebih mendalami peran dalam kehidupan dalam keluarga maupun masyarakat. Konteks pembelajaran ini memudahkan untuk mengaitkan antara pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual juga merupakan sistem pembelajaran yang akan merangsang otak untuk menciptakan pola pikir yang bermakna. Pembelajaran model seperti ini juga erat hubungannya dengan mengaitkan antara pengetahuan akademis dan kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem pembelajaran dengan berusaha untuk memompa kemampuan siswa tanpa merugikan dari segi manfaatnya. Sebab saat menerapkan sistem ini juga telah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus. Dalam matematika sendiri, sistem pembelajaran kontekstual sedikit banyak diterapkan di dunia pendidikan. Sistem pengajaran seperti ini dianggap lebih efektif karena memberikan contoh yang lebih nyata dalam kehidupan. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa teorema yang dibuktikan di dunia nyata. Pengadaan alat dan peraga dalam sistem pembelajaran ini juga sangat berperan penting membantu pemahaman siswa. Perhitungan luas dan keliling suatu bangun datar atau bangun ruang dalam pembelajaran kontekstual membuat siswa mampu berimajinasi tentang bentuk yang diukur. Namun tidak semua jenjang pendidikan yang mengajarkan matematika menerapkan sistem pembelajaran kontekstual. Ada juga beberapa jenjang pendidikan yang menggunakan pemahaman yang berdasarkan teori dan pengetahuan yang sangat berdasar pada buku atau pemahaman para ilmuwan. Selanjutnya kita beralih ke karakteristik pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan alamiah. Hal ini dalam pembelajaran matematika menunjukkan pada sebuah penerapan rumus yang dihubungkan dengan segala aspek yang nyata. Kemudian yang kedua itu pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal dan penyelesaian suatu masalah menggunakan rumus. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Kemudian yang keempat, pembelajaran dan penyelesaian masalah menggunakan rumus dilaksanakan dengan kelompok ataupun diskusi. Selanjutnya yang kelima, setiap pembelajaran, utamanya pembelajaran kelompok penyelesaian masalah matematika, akan membangun rasa kerjasama. Yang keenam, pembelajaran dilaksanakan secara aktif dan kreatif, yaitu misalnya seseorang siswa terkadang membuat atau menyelesaikan suatu soal matematika dengan kreatif, yaitu dengan menggunakan caranya sendiri. Yang terakhir yaitu pembelajaran dilakukan dengan situasi yang menyenangkan, yaitu dihubungkannya pembelajaran dengan kehidupan nyata membuat ketertarikan dan rasa senang lebih tinggi kepada siswa. Selanjutnya adalah
Prinsip pembelajaran matematika kontekstual. Di sini ada 7 prinsip pembelajaran kontekstual yang harus dikembangkan oleh guru. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kontekstual, strategi untuk membelajarkan siswa menghubungkan antara setiap konsep dengan kenyataan merupakan unsur yang diutamakan dibandingkan dengan penekanan terhadap seberapa banyak pengetahuan yang harus diingat oleh siswa. Yang kedua yaitu menemukan. Menemukan merupakan kegiatan inti dari pembelajaran kontekstual. Melalui upaya menemukan akan memberikan penegasan bahwa pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan-kemampuan yang lain yang diperlukan bukan merupakan hasil dari pengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi juga merupakan hasil menemukan sendiri. Yang ketiga yaitu bertanya. Unsur lain yang menjadi karakteristik utama dari pembelajaran kontekstual adalah kemampuan dan kebiasaan untuk bertanya. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Oleh karena itu, bertanya merupakan strategi utama dalam pembelajaran kontekstual. Penerapan unsur bertanya dalam pembelajaran kontekstual harus difasilitasi oleh guru. Kebiasaan siswa untuk bertanya atau kemampuan guru dalam menggunakan pertanyaan yang baik akan mendorong pada peningkatan kualitas dan produktivitas pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat belajar. Maksud dari masyarakat belajar ini adalah membiasakan siswa untuk melakukan kerjasama dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-teman belajarnya. Seperti yang disarankan dalam learning community, bahwa hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain melalui berbagai pengalaman atau sharing. Melalui sharing ini, anak dibiasakan untuk saling memberi dan menerima. Sifat ketergantungan yang positif dalam learning community dikembangkan. Yang kelima yaitu pemodelan. Dilihat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, rumitnya permasalahan hidup yang dihadapi, serta tuntutan siswa yang semakin berkembang dan beraneka ragam, telah berdampak pada kemampuan guru yang memiliki kemampuan lengkap dan ini yang sulit dipenuhi. Oleh karena itu, maka kini guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Karena dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki oleh guru, akan mengalami hambatan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan siswa yang cukup heterogen. Oleh karena itu, tahap pembuatan model dapat dijadikan alternatif untuk mengembangkan pembelajaran agar siswa bisa memenuhi harapan siswa secara menyeluruh dan membantu keterbatasan yang dimiliki oleh guru. Selanjutnya yang keenam yaitu refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru terjadi atau baru saja dipelajari. Dengan kata lain, refleksi adalah berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Pada saat refleksi, siswa diberi kesempatan untuk mencerna, menimbang, membandingkan, menghayati, dan melakukan diskusi dengan dirinya sendiri. Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari suatu proses yang bermakna pula, yaitu melalui penerimaan, pengelolaan, dan pengendapan untuk kemudian dapat dijadikan sandaran dalam menanggapi terhadap gejala yang muncul kemudian. Tahap yang terakhir yaitu penilaian sebenarnya atau melakukan penilaian. Penilaian sebagai bagian integral dari pembelajaran memiliki fungsi yang amat menentukan untuk mendapatkan informasi kualitas proses
dan hasil pembelajaran melalui penerapan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data dan informasi yang bisa memberikan gambaran atau petunjuk tentang pengalaman belajar siswa. Dengan terkumpulnya berbagai data dan informasi yang lengkap sebagai perwujudan dari penerapan penilaian, maka akan semakin akurat pula pemahaman guru terhadap proses dan hasil pengalaman belajar setiap siswa. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang strategi pembelajaran matematika kontekstual. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.